Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kembali lagi di PKN Newsroom. Kali ini saya kedatangan tamu, cewek cantik yang luar biasa. Diundang khusus saya undang karena beliau ini salah satu perempuan tersibuk di Partai Kebangkitan Nusantara, memiliki posisi-posisi yang begitu kunci. Beliau adalah Mbak Yuyun Kasumo Pawiro. Ya. Beliau adalah ketua tim KTA, percepatan KTA, ya. Dan sekarang diberikan tugas baru, yaitu penanggung jawab Sipol untuk khusus Partai Kebangkitan Nusantara. Ayun. Ya Mas Bobi. Ketawanya nahan-nahan. Ayun. Ini kan sudah mulai mau masuk nih tahapan pemilu ya. Tahapan pemilu yang pertama ini yang harus dilewati oleh seluruh partai politik adalah pengisian sistem informasi partai politik. Ya kan? Nah, Partai Kebangkitan Nusantara sebagai partai baru nih, tentu harus menghadapi itu. Itu karena ini adalah ujian, salah satu ujian terberat bagi partai baru. Karena harus memasukkan data sekian ribu mungkin ya, data ke dalam sistem informasi partai politik tersebut. Nah, sejauh ini sudah seperti apa Mbak? Artinya mulai dari KTA dulu deh, mulai dari KTA, PKN, sudah sampai mana dan sudah seperti apa? Oke. Thank you Mas Bobi udah di-invite ke sini. Kalau kita bicara keanggotaan di PKN ini ya, dengan saya di PKN baru berdiri Oktober 2021, kemudian SK Kumham 2022 Januari, kemudian tim percepatan keanggotaan juga dibentuk di Februari hingga sekarang Juni. Luar biasa ya teman-teman di daerah itu, ternyata aku juga miss banget, ternyata teman-teman di daerah itu juga semangat sekali untuk menuntaskan etapa kedua ini. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan keanggotaan di PKN, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, semua sangat indah. Sangat indahnya seperti apa? Ini kan indah ini bahasanya beda ini. Sama dengan cantik sebenarnya. Iya. Ini sejujurnya aku tuh pengen jawab number, tapi karena ini politik, jadi juga kayaknya juga nggak elok juga kalau aku nyebut number. Indah dalam arti kata, kita sudah sangat siap menghadapi verifikasi ke depan. Jadi artinya dari PKPU itu mensyaratkan adalah 1/1000. 1/1000 dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini sudah berapa persen? Gak usah ini deh, persentase aja. Oke. Kalau boleh saya bilang sih 80% udah dapet ya. Udah ya, 80%. Dengan waktu yang sangat singkat. Berapa bulan kemarin Mbak? Ada 2 bulan dapat 3 bulan? Lebih, mungkin 3 bulan, 4 bulan lah baru genjotnya. Dan surprise banget loh, ternyata teman-teman di daerah itu yang mereka tuh kenceng juga larinya, nggak cuma di Timnas doang. Timnas dalam arti kata di wilayah DKI ya, ternyata di daerah itu lebih gila gerakannya. Lebih gila. Ya alhamdulillah. Nah, untuk Sipol sendiri, untuk Sipol ini kan waktunya juga pendek, baru dibuka tanggal 14 Juni, lalu berakhir kalau nggak salah 31 Juli. Sangat pendek waktunya. Persiapannya seperti apa? Emang ini tantangan juga ya? Ya karena ini bahu Mbak Yun sekarang ditaruh beban yang sangat berat. Artinya harapan Partai Kebangkitan Nusantara, seluruh kader Nusantara ini ada pada Mbak Yun, ditaruhkan beban yang sangat berat. Artinya persiapan di sini kan juga harus dan seperti apa? Kita bicara Sipol, tantangannya memang luar biasa sih Mas. Kalau kita lihat election 2019, partai politik itu punya waktu 120 hari.
kita sekarang ini hari ke-48, sudah berkurang 50-nya. Dan sampai detik ini juga PKPU belum diketok sampai detik ini. Kalau ditanya ini ujian, tantangan, ya of course ini ujian. Tapi prinsip saya begini, karena background saya adalah computer engineering dan sekarang juga KPU sangat rigid terhadap digitalisasi. Saya yakin banyak yang bisa, dengan kita memaksimalkan teknologi itu bisa kekejar. Proses sipol ini sendiri, apa yang menurut Mbak Yun paling berat? Yang paling berat itu yang tadi waktu. Kan kita tuh kalau di PKN kurang lebih yang akan dimasukkan tuh sekitar 370.000 basis data keanggotaan dan struktur. Yang menurut saya agak berat adalah menunggu teman-teman daerah untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang sebagai prasyarat untuk sipol itu sendiri. Apa aja dokumen? Satu ini juga baru nih, SK seluruh tingkatan. Kalau yang lalu SK-nya berhenti hanya ada di kota kabupaten, sekarang kita sampai kecamatan. Terus yang kedua, domisili, ini sama ya, domisili rekening bank itu sama dengan yang lalu. Kemudian tiga yang sama, yang satu lagi ini status kantor sampai kota kabupaten, dari pimpinan nasional sampai kota kabupaten itu. Dan yang saya baru ingat, yang berat juga adalah baru kali ini KPU mensyaratkan bahwa KTA dan KTP harus diupload. KTA dan KTP harus diupload. Yes. Ini kalau saya lihat ini Mbak Yun agak sumringah ini karena artinya ini posisinya 00 berarti 00. Artinya partai politik lama yang sekarang sudah di parlemen juga tetap harus menjalani proses ini. Secara teknikal agak berbeda buat teman-teman yang sudah punya akses sipol sebelumnya, baik yang parlemen dan non parlemen, mereka akan ada kegiatan migrasi dari keanggotaan yang lalu. Apakah itu ada effort? Yes, of course. Itu effortnya juga lumayan, karena ternyata aplikasi KPU itu yang kemarin stop, sekarang baru. Sedangkan kita sendiri effortnya yaitu input dan upload basis itu. Artinya, berarti partai lama itu tidak perlu lagi punya yang data yang sudah ada, mereka tidak perlu lagi mengupload KTP atau NIK atau gimana? Itu yang saya juga belum clear juga ya, perlakuan teman-teman lama itu bagaimana? Sepertinya sih tetap harus ya. Iya. Tetap harus, karena kan sebetulnya gini. Sebenarnya harus ya. Enggak, secara teknikal gini sih, Mas. Kenapa KPU mengeluarkan PKPU yang mensyaratkan bahwa harus diupload? Kalau dulu 2019 yang diupload hanya data, kemudian KTP sama KTA-nya di print, kita bawa box-box ke KPU. Tuh. Dan di daerah harus menyiapkan itu tadi, apa yang diinputkan di input atau diupload di pusat, harus nanti ketika verifikasi faktual itu ditunjukkan. Nah, sekarang sebetulnya dengan digitalisasi itu lebih lebih murah ongkosnya, dan teman-teman di daerah itu nggak perlu ngeprint, nggak perlu nyiapin. Jadi semua data di pool di pusat, nanti KPUD hanya membuka saja, oh ini KTP ini, KTA ini orangnya yang mana, ya gitu. Artinya database-nya udah digitize ya? Udah digital semua, tidak ada paper. Jadi tidak harus lagi KPU menyiapkan tempat yang begitu luas untuk naruh dokumen-dokumen yang dengan peti-peti itu, jadi tidak perlu lagi ya. Jadi ya hemat ya, sebenarnya bagi partai politik juga menguntungkan sebenarnya, hemat biaya juga. Betul. Cuman yang kita masih menjadi tantanya adalah bagaimana partai lama gitu. Apakah mereka punya kewajiban yang sama dengan partai baru mengupload KTP itu tadi, itu yang kita sampai sekarang belum jelas. Nanti dapat dijelasan. Tapi proses migrasi aja itu juga effort sih, karena memang ada,
kalau kemarin ya teman-teman teknikal kumpul gitu, memang ada beberapa part yang berbeda antara sipol yang lama dan sipol yang baru, dan itu effort. Nah ini saya mewakili pertanyaan dari teman-teman di daerah. Yes. Apakah pimpinan nasional sudah siap untuk mensukseskan proses sipol ini? Wah itu absolutely Mas. Artinya sangat kan banyak siap. PR banyak, Ya. banyak yang harus diinput. Ya. Ini kan berkaitan dengan kelengkapan apa sih namanya? Kelengkapan, terus orang-orangnya yang menjalankan itu, yang mengerjakan itu, apakah Timnas siap? Sangat siap Mas. Jadi ketika Februari saya diamanahkan menjadi percepatan keanggotaan, dari situ alhamdulillah saya diberi kewenangan untuk membuat tim dan sebagainya. Infrastruktur juga dipenuhin, jadi praktis kita siap. Seminggu kemarin malah kita sudah mempersiapkan adik-adik milenial ini untuk gimana sih touchdown di namanya apps baru, apa saja yang perlu diperhatikan, itu kita training betul-betul itu. Berapa orang loh pasukannya lah? In total 60 orang. Yes. Ini artinya daerah sudah tidak perlu lagi nginput sendiri ya. Mereka cukup ngasih sama ngirim data ke Timnas. Yes. Artinya ke timnya Bayun, timnya Bayun nginput. Betul. Artinya daerah udah lebih enteng lah ya. Paling tidak mereka cukup nyiapin dokumen aja, yang ngapain urusan kita. Gitu. Betul Mas, betul. Dari awal juga kita sudah sampaikan bahwa kekuatan kita dulu sampai 3.000 input satu hari, kemudian verifikasi juga 3.000-an. Satu hari 30 input, 3.000 input. Nah kalau untuk nanti sipol ini metodenya berbeda sih Mas. Jadi memang ada KPU memberikan dua alternatif, input atau upload, dan kita tentunya pasti semua partai politik juga akan memilih yang sistem bulky gitu. Oke, berarti kalau kita lihat, kalau saya dengar ya, PKN siap ini. Yes. Siap dan optimis, Mbak. Sangat. Optimis. Hari ini saya bilang sangat. Sangat optimis ya. Optimis lah. Optimis, enggak pakai sangat. Oh iya, nanti terlalu. Ini masalahnya politik ya, kadang-kadang saya agak awkward juga kalau ditanya sesuatu yang sebetulnya eksak tetapi lingkarannya adalah politik. Terus terang aku juga agak-agak, karena ini sampai tanggal 31 Juli loh, artinya siap nggak? Beres nggak ini sampai tanggal 31 Juli? Saya besar harapan siap. Secara infrastruktur Timnas siap. Ya, cuma mungkin PR-nya adalah bagaimana Timnas mendorong teman-teman di daerah untuk tetap optimis. Pasti yuk kita selesaikan etapa kedua, soalnya kan etapa kedua ini hanya administrasi gitu kan. Tapi kesiapan dari teman-teman daerah sendiri sejauh ini Mbak Yun seperti apa? Beberapa daerah, beberapa provinsi sangat siap dengan etapa kedua ini, dan tidak dimungkiri juga ada beberapa yang perlu sentuhan ya, perlu sentuhan. Entah kunjungan pimpinan atau Oke, menarik obrolan kita dengan Mbak Yun tentang kesiapan Partai Kebangkitan Nusantara menghadapi proses input sipol. Yes. Besar harapan kita ini semua dapat berjalan mulus sehingga Partai Kebangkitan Nusantara nantinya bisa ikut menjadi peserta pemilu 2024. Oke Mbak Yun, terima kasih telah bersedia hadir di PKN Newsroom. Thank you. Dan salam